Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Dengan materi yang pertama yaitu menyampaikan ungkapan terima kasih, kerjasama di rumah, membuat kreasi dari tanah liat, dan berolahraga di air. Nah, yang pertama, subtema 4 itu pembahasan mengenai bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Nah, namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, oleh karena itu, anak-anak dilarang membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan, apalagi menebang pohon. Nah, yang kedua kita baca yuk. Cerita tentang bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, ketika saudara kita mendapatkan bencana yang tidak diinginkan, nah tugas kita sebagai manusia itu membantu dengan ikhlas, entah itu hanya bisa membantu dengan doa atau mengirimkan pakaian, selimut, makanan, ataupun andil uang. Itu termasuk bentuk sukarela kalian membantu saudara kita yang terkena musibah. Nah, yang ketiga, buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Yang pertama ada kata makanan. Nah, kira-kira kalimat apa nih yang sesuai untuk membuat kalimat terima kasih? Ya, terima kasih Siti, makanan yang kamu buat sangat lezat. Nah, ini ungkapan terima kasih karena sudah diberi makanan. Lalu yang kedua ada kata buku. Terima kasih Beni telah meminjamiku buku cerita. Lalu yang ketiga ada kata baju. Terima kasih atas bantuan baju untuk semua warga. Pasti bermanfaat sekali untuk kami semua. Lalu yang keempat ada kata selimut. Terima kasih banyak ya Udin telah memberi selimut. Lalu yang terakhir obat. Terima kasih atas bantuan obat-obatan untuk kami warga yang terkena musibah. Nah, jadi kalian ketika diberi bantuan oleh orang lain, apa yang harus kalian ucapkan? Mengucapkan tanda terima kasih atau kalimat terima kasih. Contohnya kalimat-kalimat terima kasih seperti ini. Terima kasih Siti, terima kasih Beni, atau hal-hal kecil yang lain yang orang lain sudah membantu kalian, jadi kalian harus mengucapkan terima kasih. Lalu bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolongmu? Nah, Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya ... Berikan petunjuk situasinya, buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Nah, yang pertama ada, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Nah, terus Dayu menjawab, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka ... Lalu temannya menjawab, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, itu ya. Contoh ungkapan terima kasih sama dengan pembelajaran yang tadi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kerjasama di rumah. Kerjasama di rumah. Lani dan keluarga sedang membersihkan rumah. Mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai dan terasa lebih ringan. Selain itu, bekerja menjadi lebih menyenangkan. Bekerja sama adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama.
Contoh kerjasama di rumah antara lain yaitu yang pertama, membantu ayah memotong rumput. Yang kedua, membantu ibu mencuci piring. Yang ketiga, membantu ibu memasak. Nah, contoh kerjasama itu seperti ini. Kalian bebas melakukan kerjasama apapun di rumah. Contoh, membantu menyapu halaman atau membersihkan tempat tidur. Itu juga contoh kerjasama di rumah. Lalu selanjutnya, membuat kreasi dari tanah liat. Nah, amati cara membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas, lalu letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Lalu yang kedua, basuh tangan dengan air. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, lalu tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Lalu yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Dan yang keenam, jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, kalian bebas bisa membuat bentuk apapun dari tanah liat ini. Bisa membuat bentuk kura-kura atau membentuk asbak, pot, yang lainnya bebas. Kalian bisa berkreasi semau kalian. Lalu selanjutnya, berolahraga di air. Nah, aktivitas di air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas di air. Nah, ketika kalian belajar berenang, kalian bisa belajar dengan cara berpegangan di pinggir kolam supaya tetap menjaga keselamatan. Nah, itu ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekian dari Bu Satiti. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.